kita mau apa, Gareth? Berdoa. Siapa yang mau doa? Oke, kita mau berdoa ya. Siapkan pikiran kita, hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasihkanlah kami berbaca firman dengan kakak kami dan Yesus. Kasih juga segala orang-orang yang menonton film ini diberkati oleh Tuhan, lawati Tuhan, supaya kami mendengarkan firman Tuhan dari Yesus ya. Amin. Sebelum kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu. Ikutin gerakan kita ya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kurang semangat ya mereka ya. Nyanyi lagi ya kita, ikutin gerakan kita. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
anugerah Tuhan dalam hidup kami, karena sampai hari ini Tuhan tetap menjagai dan melindungi kami. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Prince and Princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, seperti biasa kita di akhir bulan kita akan adakan review pembelajaran kita selama sebulan. Dan kita akan menyaksikan pembelajaran kita dari minggu pertama, minggu kedua, bahkan di minggu yang ketiga. Pembacaan Alkitab kali ini yang berjudul Yesus adalah terang dunia, apa ya maksudnya? Apakah seperti nyala dari terang lampu yang menerangi ruangan kita, menerangi malam saat kita mau tidur? Atau mungkin seperti nyala lilin, yang kalau mati lampu kita nyalakan lilin maka kita mendapat terang? Maksudnya tidak seperti itu ya adik-adik. Jadi dalam pembacaan firman Tuhan kali ini yang akan diambil, yang akan disampaikan adalah bahwa manusia seperti yang kita sudah ketahui, manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, manusia sudah jatuh dalam kegelapan. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa dan hidup dalam kegelapan, Tuhan sebagai terang dunia tidak mau kalau manusia terus-terusan hidup di dalam kegelapan. Karena itu Tuhan mau kakak dan juga adik-adik semua untuk menjadi terang dunia supaya kita sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia menebus dosa kakak dan adik-adik semua. Karena kita telah berdosa, makanya Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan kita semua. Nah adik-adik, kenapa kita perlu diselamatkan? Karena seperti yang kakak bilang tadi, bahwa kakak dan adik-adik semua adalah manusia yang berdosa, dan kita tidak bisa menghapuskan dosa kita sendiri. Maka dari itu Tuhan Yesus dunia untuk menyelamatkan kakak dan adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, karena Tuhan Yesus sudah datang dan menyelamatkan dosa-dosa kita, maka tugas kita sebagai orang yang ditebus, sebagai orang yang percaya, kita harus hidup dalam, yang pertama, hidup dalam kekudusan. Nah, mungkin adik-adik tanya, apa sih Kak hidup dalam kekudusan itu? Nah, adik-adik, hidup dalam kekudusan itu adalah hidup sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. Misalnya Tuhan Yesus bilang, jangan marah, ya kita nggak boleh marah-marah. Jangan berbohong, ya kita nggak boleh bohong. Harus saling menolong, harus saling mengasihi. Nah, kita harus hidup sesuai yang difirmankan Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kakak dan adik-adik semua. Dari pembacaan firman ini, Tuhan Yesus berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal yang disediakan bagi kita semua. Untuk menuju ke rumah Bapa, adik-adik tahu nggak bagaimana caranya? Nah, Tuhan Yesus berkata, hanya dialah satu-satunya jalan menuju ke rumah Bapa. Kakak mau kasih contoh nih, misalnya adik-adik mau main atau mau belajar bareng di rumah teman. Nah, tentunya teman adik-adik nih yang harus kasih tahu alamatnya supaya adik-adik tidak nyasar atau tidak tersesat di jalan. Nah, seperti itu juga, hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita atau mengarahkan kita ke rumah Bapa. Nah, adik-adik, dari firman ini, pelajaran apa yang kita dapat ya? Dari pembacaan firman hari ini ada 2 poin yang kakak bagikan untuk adik-adik. Pertama, kalau kita ikut Tuhan Yesus pasti sudah benar dan tidak akan nyasar dan tidak tersesat lagi. Kedua, kita harus membaca firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jangan cuma baca loh, kita juga harus melakukannya. Ingat ya adik-adik, jangan meninggalkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Nah, Prince and Princess, itu tadi pembelajaran kita selama sebulan. Dan kiranya apa yang kita pelajari selama sebulan ini dapat kita praktekkan dalam hidup kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah pembelajaran kami selama sebulan ini kami boleh dapat praktekkan dan kami boleh melakukannya dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan,
Ibadah kita telah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. sampai jumpa minggu depan. Dadah.